Halo semua, kenalin nama gue Adrian Widya Chandra dari IEKKI Angkatan 2020. Selamat datang di studi Matdas untuk UAS. Jadi hari ini gue akan ngebahas soal tahun lalu mulai dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Kalian bisa cari soalnya di website Kanopi bagian bahasa IE, ada English sama Indo version di sana. Beda yang Inggris sama yang Indo ada di angkanya, yaitu kayaknya di question 1 sama question 3. Jadi langsung aja kita masuk ke question 1. Pertama kita baca dulu soalnya. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah siswa, Dewan Sekolah memutuskan untuk menambah gedung fasilitas belajar mengajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kontraktor, terdapat 3 komponen biaya dalam pendirian gedung tersebut. Pertama adalah biaya tetap 1 juta, biaya konstruksi per lantai gedung $75.000, biaya furnitur per lantai gedung sebesar $10.000 kali jumlah lantai, atau 10.000 X, di mana X adalah jumlah lantai gedung yang hendak dibangun. Dan berdasarkan informasi di atas, nyatakan fungsi biaya pendirian gedung per lantai atau C per X, biasa juga disebut average cost. Lalu berapakah jumlah lantai gedung yang harus dibangun agar diperoleh biaya pendirian gedung per lantai yang paling rendah? Lalu di B, buktikan bahwa hasil yang Anda peroleh di bagian A benar-benar menghasilkan biaya yang paling rendah. Dan yang C adalah berapakah biaya pendirian gedung per lantai dan biaya pendirian gedung keseluruhan atau total cost-nya. Jadi di sini kalau gue bisa simpulin ini, kita disuruh untuk cari cost-nya dulu. Lalu di soal ini kita disuruh cari tahu average cost, habis itu kita disuruh cari tahu harus berapa lantai sih ngebangun bangunan ini, biar cost dari membangun bangunan ini minimize. Lalu kalau udah ketemu berapa lantai, kita suruh membuktikan jawaban tersebut. Akhirnya kita disuruh cari cost-nya itu sendiri, total cost. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Kita mulai dari yang A, I. Nyatakan fungsi biaya gedung per lantai atau C per X, bisa juga disebut average cost. Jadi average cost C per X. Pertama kita harus cari tahu C-nya dulu kan kalau gini. Jadi pertama kita cari tahu C-nya dulu aja. C sama dengan ada biaya tetap sebesar 1 juta. Lalu biaya konstruksi per lantai gedung sebesar 75.000. Kan di sini ada konstruksi per lantai gedung, berarti 75.000 kali X. X di sini merupakan jumlah lantai gedung tersebut. Dan yang terakhir adalah 10.000 X. Tapi kan 10.000 X dikali jumlah lantai gedung. Jadi 10.000 X kuadrat. Jadi kita masukin aja C-nya 1 juta tambah 75.000 X tambah 10.000 X kuadrat. Kita bagi dengan X, kita dapat hasil 1 juta bagi X tambah 75.000 tambah 10.000 X. 10.000 X. Nah, jadi kita udah ketemu nih yang I atau average cost-nya. Lalu kita lanjut ke yang I. Berapakah jumlah lantai gedung yang harus dibangun agar diperoleh biaya pendirian gedung per lantai yang paling rendah? Jadi, jika kita ingin meminimisasi atau memaksimasi suatu objective function, dan di mana di sini objective function-nya adalah AC, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita turunkan dan kita sama dengan kan 0. Jadi kita langsung aja ke minimize AC. Itu caranya pakai derivatif. DAC per DX sama dengan 0. Oke. Jadi langsung aja kita turunin 1 juta X bisa kita jadiin 1 juta
1 juta X min 1 kan 75.000 tambah 10.000 X sama 0. Jika kita turunin maka jadi min 1 kali 10 juta X min 2. 75.000 nya hilang karena gak ada X nya, jadi tambah 10.000 sama 0. Jadi hasilnya adalah ini min 1 juta. Hasilnya min 1 juta dibagi X kuadrat tambah 10.000 sama 0. Langkah selanjutnya adalah kita cari X-nya. Per X kuadrat, kita pindah ruas saja, min 10.000. Habis itu X kuadratnya pindah ke sini. Jadi min 1 juta sama dengan min 10.000 X kuadrat. Selanjutnya adalah kita bagi per min 10.000 X kuadrat. Kita coret nolnya, ada 4 nol di sini. Coret 4 nol di sini. Hasilnya adalah 100 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi untuk meminimisasi, kita harus membangun gedung dengan 10 lantai. Oke. Jadi I sudah selesai. Dan II udah selesai. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita cari soal B. Nah, kita cari soal B. Buktikan bahwa hasil yang Anda peroleh pada bagian A benar-benar menghasilkan biaya pendirian gedung berlantai yang paling rendah. Nah, jadi untuk membuktikan kalau emang jawaban tadi udah paling rendah atau belum, kita pakai second order condition, di mana fx fungsi objektif AC kita yang tadi, kita turunin 2 kali, nggak cuma sekali. Jadi langsung aja kalau kita turunin 2 kali, dan hasilnya lebih dari 0, maka kita dapat katakan bahwa itu menghasilkan biaya rata-rata minimum. Second order condition, di mana kita tulis dulu syaratnya, D kuadrat AC per DX kuadrat lebih dari 0. Nah, jadi ini artinya sama aja. Jadi turunan keduanya kalau lebih dari 0, maka jawaban kita tadi benar. Jadi D kuadrat AC per DX kuadrat, D kuadrat AC per DX kuadrat, kita turunin lagi tadi. Kan kita udah turunin yang pertama nih, di sini. Ini merupakan turunan pertama. First derivative. Yaudah, jadi kita turunin itu lagi aja. Kan tadi kita dapat ketemu min 1 juta X pangkat min 2 tambah 10.000 kan. Nah, karena 10.000 udah gak ada X, jadi kita hilangin aja, dan kita fokus ke yang di min 1 juta X pangkat min 2. Jadi kita pindah ke depan, min 2 kali min 1 juta X pangkat min 3. Hasilnya merupakan min 2 juta X pangkat min 3. Dan kalau udah gini, kita masukin X yang tadi, X yang 10 ini. Kita masukin X yang ini. Maka hasilnya adalah ini kan min kali min berarti positif.
Maka hasilnya adalah 2 juta per 10 pangkat 3 kan, karena X pangkat min 3. Jadi 2 juta dibagi 1, 2, 10 pangkat 3 itu berarti ya 10 kuadrat berarti kan 100. Habis itu kali 10 lagi berarti 1000. Nah, jadi hasilnya merupakan 2000. Dan 2000 ini lebih dari 0. Jadi ini memenuhi syarat yang tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa turunan kedua fungsi objektif atau objective function positif. Jadi pembangunan gedung berlantai 10 menghasilkan AC minimum. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke bagian C. Berdasarkan jawaban yang Anda dapatkan di bagian A dan B, berapakah biaya pendirian gedung berlantai dan biaya pendirian gedung keseluruhan? Jadi di sini kita masukin 10 tadi ke AC, lalu kita masukin lagi ke C untuk cari total cost ya. Jadi AC sama dengan 1 juta tambah 75.000 X. 1 juta per X tambah 75.000 tambah 10.000 X. Tambah 75.000 tambah 10.000 X. Langkah selanjutnya kita masukin 10 yang tadi per 10 tambah 75.000 tambah 10.000 kali 10. Hasilnya adalah berarti berapa nih? Rp100.000 tambah 75.000 tambah 100.000. Maka hasilnya adalah 200.000 tambah 75.000. 275.000. Berapakah biaya pendirian gedung per lantai? Berarti biayanya adalah 275.000 per lantai. Dan selanjutnya kita cari biaya pendirian gedung keseluruhan atau total cost. Jadi C kan kita udah ketemu tadi nih. Ini C. 1 juta tambah 75.000 X tambah 10.000 X kuadrat. Kita masukin 10. 1 juta tambah 75.000 kali 10 tambah 10.000 kali 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1 juta tambah 750.000 tambah 1 juta lagi. Dan hasilnya merupakan 2,750 atau bisa juga kita katakan 2,75 juta. Jadi biaya pendirian gedung keseluruhan atau total cost merupakan 2,75 juta dolar. Jadi sampai situ aja nomor 1, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lanjut ya ke pertanyaan kedua. Nah, karena pertanyaan kedua ini agak banyak, jadi mungkin kita bacanya sambil kita kerjain aja ya. Nah, jadi ayo kita mulai dari soal 2 yang A.
pertama kita baca dulu dari awal. Demi meningkatkan nilai perusahaannya di masyarakat, perusahaan Abah amat memperhatikan kualitas pegawainya, baik secara kemampuan, sikap, maupun mental bekerja. Dan A, untuk meningkatkan kualitas pegawainya, perusahaan Abah melakukan beragam paket program pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawai. Jumlah pegawai yang berkualitas yang denote sebagai H yang dihasilkan dari paket-paket tersebut atau X mengikuti fungsi H sama dengan 3X kuadrat minus X plus 2. Dari sini kita diminta untuk menyatakan dampak dari setiap tambahan paket program delta X terhadap peningkatan jumlah pegawai berkualitas dalam bentuk difference quotient, lalu interpretasikan hasilnya jika jumlah paket pada awalnya atau X0 hanya ada 8. Baik, jadi untuk yang A, kita diminta untuk mencari dampak dari setiap tambahan paket program terhadap peningkatan jumlah pegawai berkualitas, dan metode yang diminta di sini adalah difference quotient. Jadi kita tinggal tulis rumus difference quotient di sini. Oke. Jadi difference quotient itu basically rumusnya ini, dan H X0 tambah delta X tuh artinya H, kan ini H dalam X. Nanti X-nya di sini kita ganti X0 tambah delta X, dan X-nya di sini kita ganti X0. Oke. Jadi kita langsung masuk aja. Jadi 3X kuadrat minus X plus 2, kita ganti X-nya menjadi X0 tambah delta X menjadi 3X0 tambah delta X kuadrat minus X0 tambah delta X plus 2 minus 3X0 kuadrat minus X0 plus 2, karena ini X0. Dan kita masukkan ke X yang di sini. Oke, dibagi delta X. Selanjutnya kita jabarkan X0 tambah delta X kuadrat. Kita akan menemukan X0 kuadrat tambah 2X0 delta X tambah delta X kuadrat. Langkah berikutnya kita kalikan ke dalam 3 ini. Dan kita akan menemukan 3X0 kuadrat tambah 6X0 delta X tambah 3 delta X kuadrat minus 2X0 tambah 2 delta X minus 3X0 kuadrat minus X0 tambah 2 dibagi delta X. Oke. Selanjutnya kita kalkulasikan saja, dan kita akan menemukan 6X0 delta X tambah 3 delta X kuadrat minus delta X dibagi delta X. Lalu kita sederhanakan, kita bagi, dan kita akan menemukan 6X0 tambah 3 delta X minus 1. Dan ini karena difference quotient lim delta X menuju 0, maka kita akan mendapatkan 6X0 minus 1. Selanjutnya kita diminta untuk menginterpretasikan hasilnya jika jumlah paket pada awalnya atau X0 hanya ada 8. Jadi yang diketahui di sini X0 sama dengan 8, dan apa dampak penambahan satu paket pelatihan terhadap jumlah pegawai berkualitas. Jadi di sini limitnya kita ganti menjadi lim delta X sama dengan 1, tapi ini tetap, dan kita menggunakan rumus ini 6X0 tambah 3 delta X minus 1, tapi X0 kita ganti 8 dan delta X kita ganti 1 karena penambahan satu paket pelatihan. Kita masukkan saja dan kita akan menemukan hasil 48 tambah 3, 51 minus 1 sama dengan 50. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ya ke soal 2 yang B. Jadi pertama kita baca dulu soalnya. Saat ini perusahaan Abah sudah memiliki 100 pegawai yang berkualitas. Jumlah layanan perusahaan Abah yang berkualitas dapat diestimasi menggunakan formula Q sama dengan H kali 1 tambah 5H, di mana Q dan H masing-masing adalah jumlah layanan dan jumlah pegawai yang berkualitas di perusahaan Abah. Dari sini kita diminta untuk menentukan dan menjelaskan pengaruh kenaikan pegawai berkualitas di perusahaan Abah terhadap jumlah layanannya. Dan yang kedua kita diminta untuk menghitung produktivitas rata-rata pegawai perusahaan Abah yang berkualitas. Lalu kita diminta untuk menginterpretasikan hasil yang kita peroleh. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke yang I. Nah, jadi untuk menentukan pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, kita dapat menggunakan turunan. Nah, jadi pertama kita tulis dulu Q sama dengan H kali 1 tambah 5H. Dan karena ini perkalian,
dimana H kali 1 tambah ln 5H, maka kita dapat menggunakan rumus U aksen V tambah V aksen U, dimana U adalah H dan V adalah 1 tambah ln 5H. Jadi kita tulis aja di sini U sama dengan H, maka U aksen sama dengan 1. Dan V sama dengan 1 tambah ln 5H, maka V aksen sama dengan 1 per H. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa turunan 1 tambah ln 5H itu 1 per H? Jadi untuk turunan logaritma natural seperti contohnya Y sama dengan ln fx seperti ini. Cara menurunkannya teman-teman adalah Y aksen sama dengan 1 per fx kali f aksen x. Oke, dan di sini kan ln 5H, berarti 5H kan fx-nya. Jadi kita tulis 1 per 5H kali f aksen x, turunan 5H terhadap H apa? 5. Jadi kita coret 5-nya, maka kita akan ketemu 1 per H. Jadi begitu caranya menurunkan logaritma natural, fungsi logaritma natural buat kalian yang bingung. Oke. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita masukkan ke persamaan ini dan kita akan menemukan ini 1 kali 1 plus tan 5H tambah 1 per H kali H. Lalu kita hitung, kita kalkulasikan, dan kita akan menemukan hasil 2 tambah ln 5H. Dan di sini kan udah tertulis bahwa perusahaan Abah memiliki 100 pegawai yang berkualitas. Jadi kita masukkan aja H sama dengan 100 ke persamaan ini dan kita cari hasilnya. Dan hasilnya merupakan 8,21. Kita bulatkan menjadi 8. Sehingga interpretasinya setiap tambahan 1 pekerja berkualitas akan menghasilkan tambahan 8 layanan berkualitas. Atau bisa juga dalam kata lain, kenaikan pegawai berkualitas di perusahaan Abah akan menghasilkan tambahan 8 layanan berkualitas. Oke, jadi itu cukup untuk yang I. Sekarang kita lanjut ke yang II, menghitung produktivitas rata-rata. Nah, jadi produktivitas rata-rata, maka kita hanya tinggal membagi Q, di mana itu merupakan jumlah layanan perusahaan Abah yang berkualitas, dengan H, di mana H merupakan jumlah pegawai yang berkualitas. Jadi tinggal seperti itu saja, Q per H. Lalu kita tulis di sini H kali 1 tambah ln 5H per H. Lalu kita coret H-nya dan kita akan menemukan 1 tambah ln 5H. Lalu karena H sama dengan 100, kita masukkan ke sini dan kita akan menemukan hasil 7,21. Kita bulatkan menjadi 7. Dan interpretasinya gimana? Interpretasinya produktivitas rata-rata pegawai dengan demikian adalah 7 layanan berkualitas per pegawai. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 yang bagian terakhir yang C. Pertama kita baca dulu soalnya. Semakin lama perusahaan Abah semakin populer dan nilai perusahaannya semakin tinggi. Nilai perusahaan Abah meningkat proporsional dan mengikuti fungsi kontinu VT sama dengan V0 kali E pangkat 0,045T, di mana VT adalah nilai perusahaan Abah dalam miliar rupiah sebagai fungsi dari waktu atau T dalam tahun, dan V0 adalah nilai awal perusahaan Abah. Di sini kita diminta untuk pertama menghitung tingkat pertumbuhan nilai perusahaan Abah per tahun, dan yang kedua berapa tahun yang diperlukan perusahaan Abah untuk meningkatkan nilai perusahaannya dari 16 miliar rupiah menjadi 20 miliar rupiah. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke yang bagian I. Jadi pertama kita tulis dulu persamaannya, VT sama dengan V0 kali E pangkat 0,045T. Dan kita mencari pertumbuhan nilai per tahun, atau kita denote sebagai RV, growth rate. Jadi RV sama dengan rumusnya adalah D ln V over DT. Jadi kita turunkan ln V terhadap T, karena T-nya dalam tahun. Jadi kita menggunakan rumus ini. Oke, jadi VT lalu kita ubah menjadi ln dengan cara kita kalikan
sisi kanan dan sisi kiri dengan len. Sehingga hasilnya adalah len V sama dengan len V0 tambah 0,045 T. Lalu kita turunkan saja persamaan ini terhadap T dan kita akan menemukan 0,045 yang berarti 4,5%. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan Abah tumbuh 4,5% per tahun. Selanjutnya kita lanjut ke yang II. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapa tahun yang diperlukan agar nilai perusahaan menjadi 20 miliar. Jadi pertama kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama adalah V0 sama dengan 16. V0 adalah nilai awal perusahaan Abah dan VT sama dengan 20. Di sini kita berusaha untuk mencari tahu T-nya itu berapa. Oke, jadi selanjutnya kita masukkan rumus ini, VT sama dengan V0 E pangkat 0,045 T, lalu VT kita ubah menjadi 20 dan V0 kita ubah menjadi 16. Jadi kita masukin aja dan E pangkat 0,045 T. Lalu sama ke yang atas kita kali len biar Euler numbernya hilang dan 0,045 T tidak jadi pangkat lagi untuk mencari T. Lalu kita kalkulasiin, kita pindah ruas dan kita akan menemukan T sama dengan 4,958. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan Abah akan meningkat dari 16 ke 20 miliar rupiah dalam hampir 5 tahun. Oke, jadi kita langsung aja lanjut teman-teman ke question nomor 3. Pertama kita baca dulu soalnya. PT Pilma adalah sebuah perusahaan yang memproduksi minyak goreng, bungkil, dan mentega dengan menggunakan kelapa sebagai bahan utama produksinya. Dengan adanya kenaikan harga kelapa di pasar, Pak Broto, manajer, mengamati dan memperhitungkan kondisi terbaik. Dan dia mengamati bahwa fungsi keuntungan adalah sebagai berikut. Nah, di sini Q dan P adalah tingkat output dan tingkat harga. Sementara G, B, dan M masing-masing adalah notasi untuk minyak goreng, bungkil, dan mentega. Lalu juga diketahui di sini total biaya produksi atau cost function-nya. Jadi berdasarkan informasi tersebut, kita harus mencari tingkat produksi dan harga jual yang paling optimal untuk masing-masing output G, B, dan M sehingga profit yang dihasilkan maksimal. Lalu kita harus membuktikan secara matematis dan interpretasikan hasil yang kita peroleh dari soal nomor A. Lalu C, kita harus menghitung berapa nilai profit maksimal. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan untuk soal A. Jadi pertama kan di sini kita disuruh untuk mencari profit kan. Dan kita harus ingat teman-teman bahwa profit sama dengan revenue atau pendapatan minus cost. Jadi hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari revenue-nya terlebih dahulu, lalu kita kurangkan dengan cost, lalu kita akan ketemu profit function-nya. Dan dari sana kita akan turunin aja sampai mendapatkan hasil harga dan output yang maksimal. Oke. Jadi kita pertama mencari fungsi pendapatan dan kita karena fungsi biayanya merupakan fungsi dalam QG, QB dan QB, QB dan QM, maka kita ingin cari revenue-nya atau fungsi pendapatannya juga dalam QG, QB, dan QM. Nah, jadi pertama kita tulis dulu fungsi permintaannya. Habis itu kita pindah menjadi fungsi QG, lalu kita pindah PB menjadi fungsi QB, dan kita ubah PM menjadi fungsi QM. Caranya gimana? Caranya tinggal kita kali dulu sepertiga, biar sepertiganya hilang, lalu kita kalikan dengan cara kita kalikan dengan 3, maka kita akan ketemu. Nah, selanjutnya kita tulislah kembali fungsi biayanya atau cost function-nya sebagai berikut. Dan langkah ketiga kita tulis fungsi pendapatannya. Kita harus ingat teman-teman kalau pendapatan merupakan QG kali P, Q kali P, di mana Q merupakan tingkat output yang dihasilkan dan P merupakan harganya dari barang tersebut.
Nah, jadi R sama dengan QGPG tambah QBPB tambah QMPM. Lalu kita buat R dalam fungsi QG, QB, QM dengan cara memasukkan PG, memasukkan PB, dan memasukkan PM. Lalu kita mendapatkan hasil tersebut. Dan kita rearrange kembali biar equationnya rapi. Jadi setelah kita udah mendapatkan fungsi pendapatan atau revenue dan fungsi biaya atau cost, kita mencari fungsi keuntungan. Caranya adalah revenue minus cost. Kita kurangkan revenue minus cost dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, habis itu kita langsung aja masuk ke bagian A. Berapakah tingkat produksi dan harga jual yang paling optimal untuk masing-masing output sehingga profit yang dihasilkan maksimal? Maka caranya adalah kita menggunakan first order condition. Jadi kita menggunakan partial derivative untuk menemukan tingkat output dan tingkat harga yang maksimal. Jadi langkah pertama adalah kita turunkan profit terhadap QG menggunakan partial derivative. Do profit dibagi do QG. Maka kita akan menemukan 36 min 8 QG min 2 QB dari penurunan persamaan ini terhadap QG. Selanjutnya kita sama dengan 0 dan kita lakukan hal yang sama untuk QB dan QM sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk yang QM kita bisa langsung cari nih tingkat output yang maksimal untuk QM karena persamaannya simple, variabelnya hanya QM. Sehingga kita mendapatkan 40 per 22 sama dengan 1,82. Setelah itu kita harus cari QB atau QG terlebih dahulu. Tapi in this case gue mencari QB terlebih dahulu dengan cara eliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Jadi gue eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Yang bagian atas gue ilangin QG-nya. Dan yang bawah gue kali 4 untuk menghilangkan QG-nya juga. Selanjutnya kita akan ketemu hasilnya sebagai berikut. Dan kita akan mendapatkan QB sama dengan 72 per 46. Setelah kita mendapatkan QB, kita harus mencari QM. Kita harus mencari QG maksudnya. Sorry. Kita cari QG dengan cara gimana? Dengan cara memasukkan QB ke persamaan satu, boleh ke persamaan satu atau persamaan kedua. Dalam in this case, gue masukin ke persamaan satu dan kita akan mendapat hasil 189 per 46. Jadi di sini gue udah menemukan tingkat output yang dapat memaksimalisasi profit sebesar seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita mencari harga jual yang paling optimal untuk masing-masing output. Jadi kita caranya sama, caranya tinggal dimasukin ke fungsi harga. Jadi kan kita udah ketemu nih fungsi harga sebagai berikut. Nah, karena ini outputnya udah optimal, maka kita tinggal masukin aja untuk mencari harga yang optimal juga. Jadi persamaan PG 36 min 3 QG, kita masukkan QG dan kita mendapatkan 2178 per 46 sama dengan 27,8 satuan harga. Selanjutnya untuk PB kita lakukan hal yang sama, kita masukkan QB dan kita mendapatkan 23,9. Dan untuk PM kita lakukan hal yang sama dan kita akan mendapatkan 30,9. Oke guys, jadi kita lanjut ke 3B. Jadi 3B di sini kita suruh membuktikan bahwa tingkat produksi dan harga jual yang dihasilkan di soal A adalah optimal. Buktikan secara matematis dan interpretasikan hasil yang Anda peroleh. Jadi untuk memastikan bahwa hasil yang kita dapat adalah optimal, maka kita dapat menggunakan second order condition. Nah, kita dapat menganalisis second order condition-nya dengan menggunakan Hessian matrix. Hessian matrix. Jadi pertama, kita harus mencari dulu partial derivatifnya dari kita harus mencari Hessian determinannya dulu dengan mencari partial derivatif dari masing-masing komponen, oke? Jadi ini adalah rumus Hessian determinan dan satu di sini merupakan G
2 merupakan M, 2 merupakan B, dan 3 merupakan M. Jadi kurang lebih ini tuh partial derivatif dari G, habis itu ini merupakan dari GB, GM, habis itu BG, B, BM, MG, MB, dan MM. Oke. Jadi kita udah ketemu nih di atas partial derivatif dari masing-masing ini. Jadi profit per Kg turunan kedua dari do profit per do Kg 9-8, turunan kedua dari do profit per do Kg Kb 9-2, dan seterusnya. Jadi itu kalian harus cari dulu, lalu kita susun Hessian matriksnya. Nah, kan kita udah ketemu nih. Kg berarti min 8. Habis itu GB berarti min 2. Saya GM 0. Habis itu BG itu yang ini min 2. B min 12. Habis itu BM 0. Habis itu MG 0, MB 0, dan MM min 22. Oke, jadi kita udah ketemu nih Hessian matriksnya. Selanjutnya kita analisis Hessian matriks ini dengan pertama adalah mencari dulu H1. Jadi H1 itu apa? H1 merupakan minornya yang di kiri atas. Yang di sini. Dan itu merupakan minus 8 ya. Minus 8. Dan H2 merupakan determinan dari minor yang ini. Min 8, min 2, min 2, min 12. Lalu kita langsung kali aja. Min 12 kali min 8 sama dengan 96. Kurang min 2 kali min 2 sama dengan 4 sama dengan 92. Selanjutnya kita cari H3. H3 nih yang agak kompleks nih. Jadi sebenarnya cari determinan seperti biasa sih, tapi kan matriks 3 kali 3 ya. Jadi kita harus teliti di sini. Min 8, min 2, 0. Min 2, min 12, 0. 0, 0, min 2, min 2. Gue pakai Sarus rule ya di sini. Min 2, min 12, 0, 0. Jadi kita kali min 8 kali min 12 kali min 22. Hasilnya merupakan 8 kali 12 kali 22. Minus 2112. Lalu kurang 0. Kurang 0. Dikurang 2 kali 2 kali 22. 2 kali 2 kali 22. 88 ya. Minus 88. Kurang 0, kurang 0. Jadi min 2112 tambah 88. Hasilnya merupakan minus 2024. Dan kita analisis di sini H1 min 8 berarti itu kurang dari 0. H2 92 lebih dari 0. Dan H3 2024 ini kurang dari 0. Sehingga ini memenuhi syarat solusi maksimum. Oke, kita udah ketemu nih dan udah memenuhi syarat solusi maksimum. Berarti kita udah membuktikan secara matematis dan interpretasinya berarti tingkat harga dan tingkat output dari soal A sudah memenuhi syarat solusi maksimum. Nah, yang terakhir nih gampang nih. Berapakah nilai profit maksimal yang bisa diraih PT Pilma? Jadi untuk melakukan ini kita tinggal tulis ulang aja profit functionnya.
min 2 QG. Kita tulis aja profit functionnya. Habis itu kita masukin aja. Jadi ini 36, QG kita udah ketemu tadi. Hasilnya merupakan 189 per 46. Tambah 27, hasilnya 72 per 46. Tambah 40. 40 per 22. Minus 4. 189 per 46 kuadrat. Minus 6. 72 per 46 kuadrat. Minus 11 per minus 11 kali QM kuadrat berarti 40 per 22 kuadrat minus 2 189 per 46 times 72 per 46. Oke, jadi kita hitung aja pakai kalkulator dan kita akan ketemu profit 1,109, sekitar 68 satuan uang karena di sini nggak di state satuan uangnya apa. Jadi begitu aja untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, jadi kita sekarang lanjut dengan question number 4. Jadi pertama kita baca dulu soalnya. Di dalam pasar dua komoditas, harga keseimbangan yang terjadi di masing-masing pasar dihasilkan dan dinyatakan dalam reduced form sebagai berikut. P1 star sama dengan seperti ini dan P2 star sama dengan seperti ini. Di mana P1 dan P2 adalah harga barang 1 dan 2, AI dan BI adalah parameter di mana I sama dengan 0, 1, dan 2. Jadi di sini pertama kita diminta untuk mengubah kedua fungsi keseimbangan harga tersebut menjadi dalam fungsi implisit. Selanjutnya dengan menggunakan aturan turunan fungsi implisit, kita diminta untuk mengetahui efek kenaikan nilai parameter A0 terhadap harga keseimbangan barang P1 dan P2 star apakah hasil perhitungan tersebut positif atau negatif jika diketahui nilai-nilai parameter sebagai berikut dan kita suruh menginterpretasikan. Selanjutnya yang C, dengan nilai-nilai parameter yang sama seperti di soal B, lakukan hal yang sama, kecuali dalam hal ini kita diminta untuk mengetahui efek kenaikan nilai dari parameter B2. Temukan kembali nilai dari hasil perhitungan yang didapatkan, lalu interpretasikan. Oke. Jadi, pertama kan kita disuruh mencari atau mengubah fungsi tersebut ke dalam fungsi implisit. Nah, fungsi implisit itu apa sih? Implicit function itu a mathematical function defined by means of a relation that is not solved for the function in terms of the independent variables or dependent variables. Jadi ini kebalikan dengan explicit function. Di dalam implicit function ini kita nggak tahu which one is the dependent or the independent variables. Jadi caranya gimana? Caranya pertama kita tulis harga barang 1, kita denote dengan F1. F1. Jadi kalau fungsi implisit notasinya seperti ini. Dalam fungsi A0, A1, A2, B0, B1, B2 dan sama dengan. Nah, caranya gimana cari fungsi implisit? Caranya kita pindah aja ke satu sisi, lalu kita sama dengan ke 0, seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi di sini yang bawah gue pindahin ke sini menjadi kali P1 kan. Habis itu dikurangin yang ini. A2B0 minus A0B2 sama dengan 0. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk harga barang 2, sama juga, caranya juga sama juga. Jadi A udah ketemu. Selanjutnya kita lanjut ke B. Efek kenaikan nilai parameter A0 terhadap harga keseimbangan barang. Nah, jadi di sini kan kita diminta untuk menggunakan aturan turunan fungsi implisit. Jadi kita tulis aja aturan turunan fungsi implisit. Kita menggunakan partial derivatif. Jadi do P1 star over do A0. Karena kita diminta untuk mengetahui efek kenaikan A0 kan. Jadi caranya seperti ini. Dan kita menggunakan rumus ini. Minus do implicit function 1 over do R0 terus dibagi do F1 over do P1 star. Nah, jadi kita tinggal turunin aja dari implicit function ini di F1 terhadap
terhadap A0 dan kita akan ketemu B2. Lalu kita turunkan ini terhadap P1 star dan kita akan ketemu A1B2 minus A2B1 seperti di sini. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai dari parameter A1, A0, A2, B0, B1, B2 di sini dan kita cari hasilnya. Dan kita akan ketemu minus 2 dibagi minus 2, di mana itu hasilnya 91. Dan karena 1 itu lebih besar dari 0, maka interpretasinya setiap kenaikan A0 akan meningkatkan keseimbangan harga P1 star sebesar 1 unit. Oke. Jadi kita lakukan hal yang sama kurang lebih untuk P2 star. Kita mulai dengan rumus ini. Do P2 star over do A0. Dan kita memasukkan rumus ini. Dan kita turunkan F2 terhadap A0. Kita akan ketemu min B1. Kita turunkan F2 terhadap P1 star. Dan kita akan ketemu A1B2 minus A2B1. Lalu sama aja kita masukkan. Dan kita akan ketemu hasil minus 1 dibagi minus 2. Dan hasilnya adalah setengah. Dan karena setengah ini lebih dari 0, maka setiap kenaikan A0 akan meningkatkan harga keseimbangan P2 star sebesar 1/2 unit atau setengah unit. Jadi itu cukup untuk B. Lanjutnya kita lanjut ke soal C. Jadi soal C kurang lebih sama dengan soal B, kecuali di sini kita disuruh mengetahui efek B2. Jadi caranya sama, do P1 star over do B2, kita menggunakan rumus ini, dan kita akan menemukan hasil seperti berikut. Jadi turunan F1 terhadap B2 merupakan A1 P1 star tambah A0, lalu turunan do F1 terhadap do P1 star sebenarnya A1 B2 minus A2 B1. Nah, di sini kan kita udah tahu hasil A1 berapa, hasil A0 berapa, A1, B2, A2, B1, kita udah tahu nih nilainya berapa. Tapi kita belum tahu nilai P1 star itu berapa. Jadi caranya kita cari aja P1 star menggunakan rumus yang udah disediakan di sini. Kita taruh di sini, habis itu kita masukkan values A2, B0, A0, B2, A1, B2, dan A2, B1 dari yang sini karena kita udah tahu nilainya. Dan kita akan ketemu P1 star. Lalu setelah ketemu 3 ini, kita masukkan aja ke dalam persamaan yang tadi dan kita akan menemukan hasil 2 over minus 2 which equals to minus 1. Dan karena minus 1 itu kurang dari 0, maka setiap kenaikan B2 akan menurunkan keseimbangan harga P1 star sebesar 1 unit. Oke. Terus kita lanjut ke yang berikutnya, yang terakhir sebenarnya sama aja, tapi dalam hal ini kita diminta untuk mencari efeknya terhadap do P2 star. Jadi caranya sama aja. Dan di sini kita belum tahu nih P2 star hasilnya berapa. Sehingga kita harus mencari P2 star terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Lalu kita masukkan saja nilai dari parameter ini dan kita akan mendapatkan hasil 1. Setelah kita mendapatkan hasil 1, kita masukkan ke sini. Dan kita kalkulasi sehingga kita dapat menemukan hasil min 1. Dan karena min 1 kurang dari 0, maka setiap kenaikan B2 akan menurunkan keseimbangan harga P2 star sebesar 1 unit. Oke, semua. Jadi nggak kerasa kita udah sampai ke nomor terakhir dari UAS Mates tahun lalu. Dan nomor terakhir adalah tentang Lagrange. Jadi pertama kita seperti biasa baca dulu soalnya. Dimana seorang mahasiswa baru FEB UI selalu makan siang di kantin kampus. Makanan favoritnya gado-gado dan sate, didenote sebagai X dan Y. Uang makan siang yang dimiliki Dimas sebesar M per bulan, sedangkan harga gado-gado dan sate per porsi masing-masing adalah PX dan PY. Fungsi utilitas atau kepuasan, UXY sama dengan 3XY kuadrat. Lalu kita suruh mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala, lalu nyatakan fungsi Lagrange, lalu lakukan proses optimisasi untuk mendapatkan fungsi permintaan Dimas untuk gado-gado. Jadi X optimal dalam fungsi PX dan M, dan sama untuk Y dalam fungsi PY dan M. Selanjutnya kita cari jika PX, PY, dan M 45 dan 110, kita disuruh mencari
X star dan Y star. Lalu terakhir kita suruh buktikan secara matematis. Oke, jadi kita langsung aja. Pertama adalah menentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange. Jadi pertama kita mulai dengan fungsi tujuan. Kan di sini udah dinyatakan fungsi utilitas adalah UXY sama dengan 3XY kuadrat. Sehingga itu menjadi fungsi tujuan kita. Kita ingin memaksimalkan kepuasan dari Dimas dalam mengkonsumsi sate dan gado-gado. Selanjutnya adalah fungsi kendala. Nah, dalam proses untuk memaksimalisasi kepuasan Dimas tersebut, dia ada kendala nih. Kendalanya di uang yang dia miliki. Jadi dia dapat allowance sebesar M per bulan, tapi harga gado-gado itu dan harga sate itu 4 dan 5. Sehingga kita translate dalam bahasa matematika jadi PXX tambah PYY sama dengan M. Sama dengan maksimal uangnya per bulan. Selanjutnya kita lanjut dengan fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange kita denote sebagai Z sama dengan 3XY kuadrat atau fungsi tujuan ditambah lambda kali fungsi kendala yang udah kita pindah ruas ke kiri dan kita sama dengan kan 0. Jadi berikut caranya kita cari fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange. Nah, selanjutnya kita lanjut ke B yang bagian I. Lakukan proses optimisasi. Oke, jadi proses optimisasi itu pertama kita cari dulu partial derivatif dari do Z per do X, lalu do Z per do Y, lalu do Z per do lambda. Nah, kita denote do Z per do X sebagai ZX, do Z per do Y sebagai ZY, dan do Z per do Y sebagai do Z per do lambda, sebagai Z lambda. Habis itu nanti kita bakal ketemu dan kita akan sama dengan ke 0. Nah, jadi gue udah ketemu nih 3Y kuadrat min lambda PX sama dengan 0, 6XY min lambda PY sama dengan 0, dan M min PXX min PYY sama dengan 0. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita cari X star and Y star. Jadi caranya untuk mencari X star dan Y star dalam fungsi PX, M adalah kita harus pakai substitusi dan eliminasi. Jadi pertama dari equation 1 gue mendapatkan ini lambda sama dengan 3Y kuadrat per PX dan gue tulis itu sebagai equation 4. Selanjutnya dari equation 3 di mana M min PXX min PYY sama dengan 0, gue dapat M per PX sama dengan berapa dan M per PY dapat berapa. Selanjutnya gue substitusikan, gue masukkan 4 ke 3, equation 4 ke equation 3, dan kita ketemu hasil 6XY min 3Y kuadrat per PX. Habis itu kita akan ketemu 6XY min 3Y M per PX min X. Lalu kita lanjut terus sampai akhirnya kita dapat X star nih di sini. Jadi X starnya sama dengan 1/3 M per PX. Kan mereka mau kita untuk cari persamaannya dalam M per PX kan, dalam variabel M per PX, sehingga kita udah ketemu 1/3 sama dengan M per PX. Selanjutnya kita input X star ini ke equation 6 untuk mencari Y star. Dan kita setelah substitusi kita akan menemukan Y star sama dengan 2/3 M per PY. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang II. Jika PX, PY, dan M masing-masing bernilai 4, 5, dan 120, 4, 5, dan 120, tentukan optimal X star dan Y star yang harus dikonsumsi oleh Dimas. Jadi itu gampang banget, kita tinggal masukin aja X star yang udah kita dapat, M dan PX-nya kita masukin ke X star, persamaan X star yang udah kita dapat. Lalu kita akan ketemu 10, dan same goes for Y star, and then we'll get 16. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang C. Di C ini kita harus membuktikan secara matematis dan jelaskan bahwa nilai fungsi tujuan Dimas di poin B benar-benar optimal. Nah, seperti biasa, cara membuktikan kita pakai second order condition. Nah, di sini gue udah tulis syaratnya. Jadi kalau ingin maksimisasi, berarti bordered Hessian-nya, determinan bordered Hessian-nya harus lebih dari 0. Dan kalau tiga variabel berarti kurang dari 0. Dan kalau minimum
Berarti kita kurang dari 0 nih. Dan ini artinya turunan kedua. Kalau turunan kedua kurang dari 0, kalau ini turunan kedua lebih dari 0, oke? Nah, jadi ini adalah rumus dari bordered Hessian itu. Kan kita di sini ada dua variabel x dan y, sehingga kita bisa tulis bordered Hessian-nya sebagai H2. Dan jangan lupa pakai garis di atasnya ini untuk nunjukin bahwa itu bordered Hessian. Nanti kita dari bordered Hessian itu kita cari determinannya, oke? Nah, untuk menemukan bordered Hessian-nya, kita pakai rumus ini. Jadi di kiri atas ada 0, selanjutnya gx gy, gx gy, zxx, zyx, zxy, zyy. Sehingga kita harus cari gx itu berapa, gy itu berapa, zxx berapa, dan seterusnya. Jadi pertama kita mencari gx. Nah, kita dapat gx itu dari mana? Kita dapat gx itu dari partial derivatif dari fungsi kendala terhadap do x. Jadi do fungsi kendala dibagi do x. Nanti kita akan ketemu minus px. Nah, jadi kita turunkan ini terhadap do x. Maksudnya yang do y sama gy sama aja. Do ini dibagi do y dan kita akan menemukan min py. Selanjutnya kita cari zxx. Nah, zxx itu dari sini. Jadi dari zx ini kita turunkan partial terhadap x dan kita akan ketemu 0. Jadi terus lanjut ke zxy. Dari zx ini kita turunkan terhadap y. Lalu zyx kita turunkan zy terhadap x, dan kita zyy kita turunkan zy terhadap y. Oke, jadi hasilnya kita masukin habis itu. Jadi 0 min px min py min px 0 6y min py 6y 6x. Selanjutnya kita cari determinannya. Nah, untuk cari determinan biasa pakai Sarus rule. Kita tambahin dua barisnya di sini, dua kolomnya di sini, di kanan ini, lalu kita seperti biasa kali gitu, dan kita kurang, lalu kita akan menemukan hasil 12y px py min px 6x. Soalnya kita rearrange dulu, jadi kita keluarin common factornya, habis itu kita akan menemukan persamaan sebagai berikut. Nah, dan karena kita udah tahu px berapa, py berapa, x berapa, y berapa, kita masukin aja, lalu kita hitung. Dan di sini kita dapat 2880. Dan karena 2880 lebih dari 0, di mana itu berarti determinan dari bordered Hessian ini lebih dari 0, maka angka solusi adalah maksimum. Seperti yang gue bilang tadi di awal. Jadi solusi adalah maksimum. Oke, jadi sekian dari gue untuk pembahasan UAS Matdas kali ini. Feel free buat kontak gue jika ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa DM @adrianwida_ atau di line ID gue adrianwida01, atau kalian bisa tanya anak-anak PSDM yang lain. Oke, thank you guys. Good luck buat UASnya ya, semoga sukses.